Are you ready? Siap? Mau belajar bagaimana caranya supaya kita bisa lebih cerdas emosi? Oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Karena support dan kedukungan Anda dibutuhkan agar konten-konten video yang mendidik seperti ini tetap dibuat. Jangan lupa klik like dan share kalau kamu merasa isi video ini berguna buat orang lain. Oke, mari kita share kebaikan. Teman-teman dan rekan-rekan, pernah nggak Anda alami satu situasi di mana Anda merasa, aduh, saya menyesal, saya sebel, saya marah, saya jengkel dengan apa yang baru saja terjadi. Dan kadang-kadang dalam kehidupan Anda berharap, coba kalau situasi seperti ini yang terjadi, I wish, saya berharap, saya pingin. Tapi kenyataannya adalah bukan seperti itu yang terjadi. Sehingga yang terjadi, Anda hidup di dalam kejengkelan, kemarahan, kekesalan yang luar biasa. Maka pada kesempatan ini, ingat, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan sebuah proses yang namanya proses move on. Maka ada satu kalimat yang menarik untuk mengingatkan kita, judulnya adalah SUMO, shut up dan move on. Kenapa? Karena daripada kita berkeluh kesah, daripada kita mengomeli, daripada kita mengutuk dengan apa yang sudah terjadi, hal yang terbaik adalah sesegera mungkin move on, sesegera mungkin untuk menerima kenyataan dan segera berlalu. Ada sebuah buku yang menarik yang saya ingin bicarakan dengan Anda, khusus sebagai salah satu bagian dari inspirasi untuk ngobrol dengan Anda tentang topik yang namanya move on ini. Ada sebuah buku judulnya adalah The Shark and the Goldfish. Buku ini ditulis seorang namanya Jon Gordon. Jon Gordon ini adalah seorang yang sempat mengalami sebuah kejadian yang tidak menyenangkan. Dia bekerja di perusahaan.com dan pada masa itu apa yang terjadi? Perusahaannya kolaps. Sehingga Jon Gordon yang sudah berada di posisi yang sudah bagus harus di PHK. Maka di dalam proses kemarahan, kejengkelan, lantas kemudian dia akhirnya bisa bangkit dan kemudian dia menuliskan buku yang berjudul The Shark and the Goldfish ini. Buku ini berbicara mengenai apa? Buku ini bicara mengenai seekor ikan mas namanya Gordy yang sudah begitu lama, begitu enak dan diberi makan oleh tuannya. Hingga satu hari kejadian naas terjadi di mana kemudian dia harus terlempar ke laut. Di sana dia harus hidup mencari makan sendiri. Untungnya adalah dia dibantu seekor ikan hiu yang baik yang mengajarinya bagaimana caranya survive. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan bicara banyak mengenai buku ini. Saya ingin bicara mengenai Anda dan pengalaman dalam kehidupan Anda, khususnya buat kita semua yang ingin berhasil lebih sukses dalam kehidupan kita. Satu hal yang paling penting buat kita semua adalah peristiwa tak menyenangkan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Entah kita terima, suka atau tidak suka. Yang jelas pasti tidak suka, betul? Karena kita tidak akan menyukai peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan itu. Tapi itu terjadi. Ada yang dikhianati. Ada peristiwa gagal. Ada peristiwa-peristiwa di mana kita menyesal mengapa kita bertemu dengan orang-orang tertentu. Sesuatu yang membuat kita kesal, jengkel. Tapi itu sudah terjadi. Maka seringkali akibat dari perubahan kejadian seperti ini, kadang-kadang yang paling buruk adalah 4 tipe orang yang sering kali saya temui dalam kehidupan saya. Pertama-tama adalah orang-orang yang marah, kesel, jengkel, dan sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dia menolak untuk menerima kenyataan itu. Ada juga yang kedua, yang dia marah dan dia semakin tenggelam di dalam kehidupan, di dalam kemarahan, kejengkelan itu. Ada juga yang ketiga, orang-orang yang setelah mengalami situasi yang tidak menyenangkan ini, apa yang terjadi adalah hidupnya makin pahit, hidupnya penuh dengan kemarahan, kejengkelan yang semakin luar biasa untuk menjalani hari-hari berikutnya. Atau ada juga yang keempat, yaitu orang-orang yang justru setelah mengalami pengalaman peristiwa tidak menyenangkan itu, justru menjadi alasan buat dia untuk membuat dia semakin gagal. Jadi ketika dia mengalami kegagalan, dia berkata, tuh, aku kan baru saja mengalami kejadian seperti itu. Jadi pengalaman buruknya ini dijadikan sebagai alasan. So, pertanyaan yang menarik adalah bagaimana caranya kita belajar dari orang-orang sukses, belajar dari orang-orang luar biasa untuk menjadikan pengalaman masa buruk, yang tidak menyenangkan ini menjadi sesuatu yang justru membuat kita buat loncatan, membuat kita menjadi semakin luar biasa di dalam kehidupan kita. So, apa yang bisa kita lakukan?
Paling tidak, ada 4 hal. Kita bisa mengambil salah satu contoh, misalnya kisahnya Kobe Bryant. Kobe Bryant, salah satu pebasket yang luar biasa, almarhum. Tapi kisahnya luar biasa. Dia pernah menjadi salah satu shooter yang akan menentukan kemenangan Lakers. Tapi apa yang terjadi? Di shoot yang sangat menentukan itu, dia gagal. Akhirnya timnya kalah. Tetapi justru pengalaman inilah yang membuat dia berlatih lebih luar biasa lagi. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana kita punya mentalitas seperti atlet-atlet yang luar biasa ini? Bagaimana kita bisa menjadikan mereka sebagai contoh yang luar biasa? Seperti almarhum Steve Jobs, yang bisa membangun Apple justru setelah dia ditendang, dikeluarkan dari perusahaannya. Banyak orang-orang yang mengalami kegagalan, justru kegagalan tersebut menjadi inspirasi sukses buat hidupnya. So, apa yang bisa kita lakukan? Paling nggak, sekali lagi, ada 4 hal juga yang saya ingin inspirasikan kepada Anda. Belajar dari mereka-mereka yang begitu sukses, mereka berhasil dalam hidupnya. Apa yang mereka lakukan? Pertama-tama adalah yang pertama, aware and accept. Sadari bahwa perubahan itu sudah terjadi, situasi yang buruk ini sudah terjadi, dan belajar untuk menerima. Paling buruk sebenarnya adalah orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Orang yang terus-menerus berandai-andai, orang yang terus-menerus berharap dan punya impian yang tidak pernah akan terwujud lagi. So, pertama-tama adalah sadari dan belajar untuk menerima kenyataan ini. Semakin Anda cepat menerima kenyataan ini, semakin baik untuk buat Anda melakukan move on. Yang kedua adalah afloat. Afloat itu apa? Membuat diri Anda tetap terapung. Ada satu hal yang menarik. Saya masih ingat, saya dibesarkan di wilayah sungai. Jadi sejak masa kecil saya terbiasa belajar untuk berenang. Dan yang menarik adalah, satu pembelajaran terpenting ketika saya diajari berenang adalah bagaimana tetap menjaga diri saya terapung. Semakin panik, semakin bingung apa yang terjadi, tubuh itu akan semakin tenggelam. Jadi pelajaran pertama adalah bagaimana stay afloat, bagaimana tetap terapung. Dan ini juga harus menjadi pembelajaran kita ketika kita menghadapi masalah, bagaimana tetap terapung, bagaimana tetap waras, bagaimana tetap berpikir jernih adalah sangat penting buat kita dalam situasi itu. Jangan menciptakan perasaan-perasaan yang memperburuk situasi hidupmu. Situasi buruk udah cukup. Jangan ditambah lagi dengan beban kecewa, marah, sebel yang membuat akhirnya Anda semakin panik dan semakin tenggelam. Dan berikutnya adalah adjust. Ketika situasi berubah, ketika kondisi berubah, belajar dong dari para pelaut yang luar biasa. Mereka tidak memaksakan angin harus bergerak kemana, karena angin nggak bisa dikendalikan. Yang bisa mereka lakukan adalah menyesuaikan layarnya. Dalam hidup kita pun, kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan kehidupan ini. Yang bisa kita lakukan adalah adjust. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan layar kita dengan kehidupan kita. Mungkin kadang-kadang kita kecewa karena sesuatu yang kita harapkan bisa terjadi dalam setahun, gara-gara situasi, akhirnya kita harus mundur. Ya udah, tapi bagaimana kita belajar untuk menyesuaikan dengan situasi itu, kondisi itu, tapi terus-menerus bergerak untuk impian kita. Dan yang paling penting, nomor 4, yang terakhir, arise. Arise itu adalah justru ketika kita menghadapi badai kehidupan, masalah, menjadi tantangan buat kita untuk bangkit berdiri dan menjadi jauh lebih baik, justru karena kejadian-kejadian yang pernah kita alami. Sehingga apa yang dikatakan, kejadian buruk, peristiwa buruk itu justru menjadi sebuah titik balik, turning point dalam kehidupan kita untuk mencapai dan menghasilkan yang jauh lebih luar biasa. Sehingga dengan demikian kita betul-betul move on. Bukan cuma sekedar melupakan, bukan cuma sekedar meninggalkan masa lalu yang buruk, tapi kita menjadikan masa lalu ini sebagai pembelajaran dan menjadi motivasi buat kita untuk menjadi semakin bagus. So, buat Anda yang baru saja mengalami peristiwa tidak menyenangkan, peristiwa yang buruk, saya punya kata-kata bagus untuk penutup saya buat Anda. Kamu tidak hancur, tapi kamu sedang dibentuk. Semoga inspirasi ini membuat Anda betul-betul move on, berlalu dari kehidupan, dari kenyataan yang buruk, dan menjadikan diri Anda semakin luar biasa. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin. Salam antusias.